Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Yulinda Aukicit. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.3a.6 demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu tentang rancangan tindakan perubahan melalui tahapan Bagja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulinda SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Cimahi. Adapun visi impian saya adalah ingin mewujudkan belajar yang bahagia, penuh antusias dan mandiri, sehingga terbentuk murid yang kreatif, bernalar kritis, serta mampu berkolaborasi dalam keragaman. Prakarsa perubahan yang saya pilih adalah mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Harapan saya bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini dapat mewujudkan belajar yang bahagia, karena kita akan menggali keragaman gaya belajar murid kita sehingga mereka akan antusias dan kangen belajar dengan kita. Maka tentunya kita akan mudah menggali sikap positif murid kita untuk menjadi murid yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan mampu berkolaborasi dalam keragaman seperti visi impian saya. Nah, sekarang saya akan mencoba merancang tindakan perubahan saya melalui tahapan Bagja. Akronim yang pertama adalah huruf B. Buat pertanyaan utama. Saya membuat dua pertanyaan. Yang pertama, 1. Apakah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Kemudian, apa tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi? 1. Saya akan mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar murid. Yang kedua, saya akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung. Dan yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Serta yang keempat, saya akan berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan kedua dari akronim huruf A yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ambil pelajaran ini, saya menemukan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru teman sejawat kita yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran mereka menjadi menyenangkan? Pertanyaan yang ketiga, kondisi atau situasi apa yang saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Dan yang keempat, keterampilan apa saja yang saya miliki dan dapat membantu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Lalu, apa tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab keempat pertanyaan tadi? Yang pertama, saya akan mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Ini bisa dilakukan dengan mewawancara, studi literasi, mencari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di PMM, atau melalui lesson study dari teman yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, saya akan melakukan wawancara atau survei pengalaman dari kepala sekolah, guru, murid, bahkan orang tua, baik di sekolah yang sama atau sekolah yang lain. Tahapan yang ketiga dari akronim G adalah gali mimpi. Ada 3 pertanyaan untuk tahapan gali mimpi ini. Yang pertama, 1. Kebiasaan atau perubahan baru apa yang akan terjadi
bila pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik. Ini adalah tahapan yang sangat saya nanti-nanti. Yang kedua, bagaimana perasaan murid terutama saya jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensi yang menyenangkan? Apakah bahagia atau sebaliknya karena mungkin tidak berhasil? Pertanyaan yang ketiga adalah harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensi yang menyenangkan tersebut? Sehingga apa sih tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ada 5 nih. Yang pertama, 1, saya akan merumuskan pembelajaran yang bagaimana yang menurut mereka menyenangkan melalui wawancara atau survei. Yang kedua, merumuskan deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar setiap anak dalam kelompok atau antar kelompok berbeda-beda. Dan yang ketiga, saya akan merumuskan deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya tidak membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, tidak menghakimi atau memojokkan murid di hadapan orang banyak. Dan yang keempat, saya akan membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara personal atau diskusi sehingga mereka tidak takut dalam memberikan pendapat, bahkan mereka berani memperbaikinya. Yang kelima, guru dan murid membuat harapan dari segala evaluasi atau refleksi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Setelah menggali mimpi, akronim yang keempat adalah huruf J, yaitu jabarkan rencana kita. Pada tahap jabarkan rencana ada 4 pertanyaan yang saya temukan. Yang satu, apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid? Yang kedua, apa langkah baru saya untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dalam proses tersebut? Dan yang keempat, berapa lama target saya untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab keempat pertanyaan tadi. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, membuat daftar contoh praktik-praktik baik pada penerapan pembelajaran berdiferensi yang menyenangkan. Ini tidak mudah. Dan yang ketiga, menerapkan temuan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut dalam semua perangkat pembelajaran saya, seperti dalam modul, media ajaran sesuai dengan gaya murid yang berbeda-beda, dan lain-lain. Yang keempat, saya akan membuat target pencapaian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, saya akan mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi semua murid. Tahapan terakhir dari tahapan bagja ini adalah akronim A, yaitu atur eksekusi. Saya memiliki 4 pertanyaan pada tahapan atur eksekusi ini. Yang pertama, siapa saja yang akan terlibat pada pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini? Lalu, siapa yang akan menjalankan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini? Penting ya ada pemantau. Dan yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Lalu yang keempat, apa sih rencana selanjutnya yang akan dilakukan setelah tujuan ini tercapai? Kemudian tindakan dan penyelidikan apa yang perlu saya lakukan untuk menjawab keempat pertanyaan tadi? 1. Saya akan mencoba mengajak kepala sekolah dan teman guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi pada program ini. Dan yang kedua, saya akan membuat daftar siapa dan kapan teman guru atau kepala sekolah akan mengobservasi saya. Dan yang ketiga, saya akan membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, senantiasa melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjutnya. Baik semuanya, itulah tadi presentasi saya tentang rancangan tindakan perubahan melalui tahapan bagja dari visi impian saya yang ingin mewujudkan belajar yang bahagia penuh antusias. Dengan perakasa perubahan, mewujudkan
melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Saya yakin presentasi saya kali ini masih banyak yang perlu diperbaiki, namun semangat bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih.